Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan warabban sahidan la ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun sadaqallahu lazim. Oke teman-teman, kali ini kita mau menyuarakan pembubaran Robito Alawiyah ya. Robito Alawiyah itu lembaga atau organisasi yang mana di situ mereka katakan adalah perkumpulan keturunan Nabi Muhammad. Itulah maka kita harus membubarkan mereka. Kenapa wajib kita membubarkan Robito Alawiyah? Karena di situ organisasi-organisasi para penipu, para pengkhianat bangsa ini. Terus orang-orang yang selalu memperkaya diri, rela mengorbankan agama, menjelekkan Nabi Muhammad, memberontak di NKRI di negara ini. Itulah wajib dibubarkan. Karena memang pada faktanya siapa keturunan Nabi Muhammad yang menyematkan atau melegalkan atau menyebutkan atau mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu disebut dengan klan Ba'alawi? Mana dalilnya? Mana dasarnya? Siapa yang berkata? Ada enggak keturunan Nabi Muhammad berkata bahwa keturunan Nabi Muhammad itu disebut dengan klan Ba'alawi? Nama perkumpulannya Robito Alawiyah. Mana? Mana dasarnya? Mana dalilnya? Enggak ada. Satu pun enggak ada. Ya faktanya lagi, mereka yang selama ini berkhianat, contoh macam Aidit, Muso, terus si Utsman bin Yahya yang bekerja dengan Antek Belanda, sudah jelas-jelas itu penjajah, tapi dia mampu bekerja dengan Antek Belanda. Utsman bin Yahya, memang kalau nama Yahya ini hampir rata itu budak, penipu semua, hampir rata ya, tapi dari kalangan pendakwah ya. Nah, dan makanya Robito Alawiyah wajib dibubarkan ya, untuk seluruh pihak yang berwenang, seluruh umat manusia. Cobalah buka hati kita, gunakan hati agar rakyat ini sejahtera, negara ini bisa maju. Tidak lagi ada rakyat yang diperbudak, dibodoh-bodohin, ditipu. Sama-samalah kita membubarkan itu Robito Alawiyah ya. Kita bukan benci mereka, tidak, tapi kelakuan mereka selama ini, penipuan mereka selama ini itu yang membuat kita harus wajib membubarkan mereka. Kita tak benci orangnya. Orang bertobat, kalau Allah menerima tobat, masa kita benci? Tidak. Tapi mereka tetap menganggap diri mereka itu keturunan Nabi Muhammad, tapi yang tanpa ada dasar, tanpa ada dalil. Tidak ada Nabi Muhammad Rasulullah mengatakan berpedomanlah kamu kepada mimpimu, berpedomanlah kamu kepada datuk-datukmu, berpedomanlah kamu pada orang bersorban, orang Arab. Tidak ada. Tapi berpedomanlah kamu kepada Quran dan Sunnah supaya kamu tidak tersesat. Supaya kamu tidak tersesat, itu harusnya menjadi dalil, menjadi dasar mereka berbicara. Itu seharusnya. Kalau mereka mau berbicara bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad, harus dasarnya itu Quran. Memang mereka bisa tunjukkan kepada umat, kepada rakyat, bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad. Bukan diucapkan, bukan hadis diucapkan berpedomanlah kamu kepada Quran dan anak cucumu. Itu bukan dalilnya. Tunjukkan bahwa dia itu memang keturunan Nabi Muhammad. Ditunjukkan dengan apa? Dengan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad sudah mengajarkan dari dulu wajib menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Gunakanlah ilmu untuk menunjukkan kepada rakyat, kepada umat bahwa mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Bukan menggunakan dalil yang gak nyambung.
Berpedomanlah kamu kepada Quran dan anak cucuku. Itu kan nggak nyambung. Di mana nggak nyambungnya? Quran dan anak cucuku itu disampaikan Rasulullah ketika ada anaknya, ada Hasan dan Husain. Itu nyambung. Ini kan sudah tidak ada. Tapi mereka manfaatkan itu dalil untuk apa? Untuk memperdaya, untuk menipu rakyat Indonesia. Makanya wajiblah Robitoh ini dibubarkan. Sudah jelas banyak para penipunya. Sudah jelas sama-sama kita tahu mereka mendoktrin. Banyak faktanya. Penipuan-penipuan juga banyak. Mereka juga melakukan salah perilakunya. Itu kan menunjukkan ketika mereka melakukan kesalahan, itu menunjukkan bahwa semua manusia itu sama. Mereka bisa lakukan salah, kita bisa melakukan salah. Tapi mereka selama ini apa? Merasa lebih mulia dari manusia lainnya. Dan mereka mengatakan wajib mencintai mereka, wajib memuliakan mereka. Itu kan sudah menentang perkataan Allah. Itu kan sudah menentang Allah namanya. Menentang Allah. Allah tuh yang disembah, yang diingat, yang dirasakan. Itu yang mereka tentang. Kan sudah jelas berarti mereka orang kafir. Ini wajib dibubarkan. Bukalah pintu hati kita, gunakan hati agar kita sama-sama membubarkan itu Robito Alawiyah. Untuk apa? Untuk agar negeri kita ini maju. Agar rakyat kita ini sejahtera. Yang paling penting adalah ketika kita sudah menegakkan kebenaran ini, maka anak cucu kita melihat kebenaran. Bukan melihat penipuan, perbudakan. Itu yang terpenting loh. Kita memikirkan anak generasi kita. Jangan pikirkan kepentingan pribadi. Masih banyak memang yang memikirkan kepentingan pribadinya, elit politik, menggunakan suara mereka demi ambisinya. Itu pengkhianat namanya. Oke teman-teman, itu saja ya. Tolong sharekan video ini kemana aja supaya sampai ke semua pihak, agar sama-sama kita bisa maju, bisa membubarkan Robito Alawiyah yang selama ini menjadi sarang para penipu. Ini kesempatan kita untuk bangkit, untuk menyala sebagai rakyat pribumi, sebagai anak cucu Nabi Adam. Kita harus bangkit. Presiden sudah punya planning, Presiden sudah punya rencana agar Indonesia ini maju. Namun macam mana Indonesia ini maju kalau kita tidak berbuat? Kalau kita tidak bangkit, macam mana mau maju Indonesia? Sampai 7 kali kiamat tidak akan pernah maju ini Indonesia kalau kita tidak bangkit. Kalau kita tidak menyala. Kalau kita tidak menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selama ini mereka menipu, kita biarkan. Sebagian orang membiarkan itu. Tunggu banyak korban baru mau bersuara. Sudah berapa banyak udah korban. Sudah berapa tahun mereka menipu bangsa ini. Sudah jelas-jelas itu sejarah. Mereka antek Belanda. Sudah jelas-jelas mereka tidak punya dalil bahwa mereka itu anak keturunan Nabi Muhammad. Tidak ada dalilnya. Siapa yang menyematkannya, siapa melegalkannya, tidak ada. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah mendukung, yang selalu memberikan support, selalu memberikan saran. Dan saya mohon maaf zahir dan batin pada semua pihak bila ada ketersinggungan dari ucapan perbuatan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.